Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Rahayu dengan NIM F43012311182. Untuk memenuhi proyek ujian tengah semester, di sini saya akan menjelaskan satu topik yang berjudul Perkembangan Teknologi, Media, dan Pembelajaran. Let's start together. Poin yang pertama adalah perkembangan TIK. Sebelum kita mengenal definisi TIK, kita belajar bersama dulu yuk mengenai sejarah masuknya teknologi pada bidang pendidikan. Ternyata, komputer pertama masuk ke sekolah pada akhir tahun 1970-an yang terus berkembang hingga saat ini. Kemudian disusul dengan kemunculan printer, floppy disk drive, scanner, dan kamera digital. Kemudian internet muncul bersama dengan jaringan komputer, World Wide Web atau biasa kita kenal dengan WWW, email, dan mesin pencari. Lahirlah istilah TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mencakup banyak teknologi dan memungkinkan untuk menerima informasi serta berkomunikasi atau saling bertukar informasi dengan orang lain. Yang kedua, apa aja sih kemampuan yang perlu dimiliki guru abad 21? Kemampuan yang perlu dimiliki guru abad 21 sebagai upaya untuk lebih memahami TIK dalam rangka beradaptasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi, baik itu hardware maupun software, adalah kemampuan berinovasi. Tidak hanya belajar teori, guru dan peserta didik diharapkan mampu menumbuhkan kemampuan dalam berpikir kritis, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, dan berkolaborasi, kreativitas, dan inovasi. Kemampuan tersebut dibutuhkan bagi generasi abad ke-21 untuk membantu dalam beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan literasi digital. Literasi digital adalah sebuah kemampuan untuk dapat memilih secara efektif, mengevaluasi, dan menggunakan informasi untuk mendapatkan, menerapkan, dan membagikan pengetahuan. Literasi digital sendiri terdiri dari kemampuan literasi TIK dan literasi media. Poin yang kedua adalah mengeksplorasi TIK dalam pembelajaran. Selain TIK sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup masyarakat modern, teknologi juga sangat diperlukan untuk institusi pendidikan, termasuk pada setiap aspek operasional sekolah seperti pada bagian manajemen dan administrasi. Pada masa kini, perangkat lunak di sekolah sudah mencakup jenis alat yang sama yang digunakan oleh orang dewasa di dunia kerja, seperti chat, email, pengolah kata, program basis data, dan aplikasi spreadsheet. Jika jaringan internet tersedia, guru dan peserta didik dapat menggunakan mesin pencari untuk mencari informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas dan sumber belajar. Meskipun teknologi berkembang dengan pesat, namun untuk konteks di Indonesia yang luas dan kepulauan, maka perangkat teknologi belum semua memiliki akses dan kemampuan yang merata. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi kita semua untuk dapat mengenalkan dan mengembangkan kemampuan digital pada peserta didik kita walaupun didera oleh keterbatasan. Kemudian kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu tahapan dalam mengadopsi dan menggunakan TIK. Yang pertama adalah emerging atau muncul. Pada tahap ini, sekolah baru saja memulai memperkenalkan komputer, di mana pada awalnya mungkin hanya memiliki 1 atau 2 komputer dan printer, baik hasil sumbangan atau dibeli oleh dinas pendidikan. Pada awal tingkat ini, administrator
Satu atau lebih guru perintis mulai menggali potensi TIK untuk memanajemen sekolah dan untuk pengajaran di kelas. Kemudian pada tahap ini juga pembelajaran fokus di kelas untuk meningkatkan keterampilan dasar TIK dan mengidentifikasi komponen-komponen TIK. Kemudian tahapan yang kedua adalah applying atau menerapkan. Pada tahap ini, guru masih cenderung mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas, namun sudah menggunakan TIK untuk tujuan meningkatkan profesionalisme, fokus pada peningkatan pengajaran mata pelajaran untuk memperkaya bagaimana mengajar dengan berbagai aplikasi TIK. Secara bertahap, guru memperoleh kepercayaan diri dalam menggunakan alat khusus TIK dalam mengajar. Kesempatan untuk menerapkan TIK dalam semua pengajaran masih sering hanya dibatasi oleh kurangnya kesiapan akses pada fasilitas dan sumber daya TIK. Kemudian tahapan yang ketiga adalah infusing atau menanamkan. Pada tahap ini, TIK dimasukkan ke seluruh kurikulum. Hampir semua kelas dilengkapi dengan komputer, sama halnya juga kantor dan perpustakaan. Dan sekolah juga sudah memiliki koneksi internet. Guru menggunakan TIK untuk membantu peserta didik belajar serta mendorong peserta didik untuk melakukan penilaian pembelajaran secara mandiri dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan tahapan yang terakhir adalah transforming atau transformasi. Pada tahap ini, guru sudah mempunyai rasa percaya diri dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Tantangan utamanya adalah untuk membawa guru melalui tingkat menanamkan ke titik di mana TIK adalah alat yang digunakan secara rutin untuk membantu pembelajaran yang sedemikian rupa sehingga sepenuhnya terintegrasi di semua kelas. Kemudian poin yang keempat adalah pemanfaatan perangkat TIK dalam pembelajaran abad ke-21. Banyak perangkat-perangkat teknologi atau aplikasi-aplikasi berbasis teknologi informasi yang menunjang aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai kemampuan kecakapan abad ke-21 seperti kecakapan kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Yang pertama adalah dalam pelaksanaan pembelajaran TIK dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Peserta didik dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau aplikasi-aplikasi komputer dalam aktivitas pembelajaran seperti teknologi internet yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber belajar. Nah, salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan peserta didik dalam pembelajaran yaitu aplikasi presentasi seperti Microsoft PowerPoint dan sebagainya. Selain itu, masih ada nih aplikasi yang dapat merangsang kreativitas peserta didik dalam membuat karya seperti aplikasi Canva, Photoshop, ataupun Corel. Kemudian yang kedua adalah TIK dan aktivitas kolaborasi peserta didik. Nah, dalam proses belajar mengajar, peserta didik juga dapat nih memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia untuk digunakan sebagai sarana kolaborasi dalam pembelajaran di kelas. Nah, salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam aktivitas pembelajaran khususnya untuk meningkatkan kolaborasi adalah aplikasi web jejaring sosial atau social network seperti aplikasi Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah teknologi informasi dan komunikasi juga dapat digunakan sebagai media komunikasi peserta didik dan dalam kaitannya dengan pembelajaran. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan fasilitas email atau electronic mail yang terdapat pada jaringan internet. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih pada poin dampak TIK di sekolah, pengajaran, dan pembelajaran. Untuk
TIK dalam bidang pendidikan sendiri, ya ini ada 2 tahapan perkembangan penggunaan teknologi informasi di sekolah. Yang pertama adalah penggunaan audiovisual aid atau AVA di dalam kelas yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Dan yang kedua adalah penggunaan komputer dalam pembelajaran. Kemudian ada juga pergeseran pandangan tentang pembelajaran, yakni yang pertama perubahan peran guru. Guru yang awalnya berperan sebagai pemancar pengetahuan atau sumber informasi utama berubah nih menjadi fasilitator pembelajaran, kolaborator, pelatih, navigator pengetahuan, dan rekan pembelajar bagi peserta didik. Kemudian peran yang berubah kedua adalah guru mengendalikan dan mengarahkan semua aspek pembelajaran, berubah menjadi guru memberi peserta didik lebih banyak pilihan dan tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah guru bukan menjadi instruktur yang memberikan perintah, melainkan sebagai mitra belajar bagi peserta didik dan memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah guru memberikan kesempatan dan menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk mengembangkan cara-cara belajarnya sendiri sesuai dengan karakteristik teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan bakat dan minatnya. Kemudian poin yang terakhir adalah guru berperan sebagai programmer. Maksudnya di sini adalah yaitu selalu kreatif dan inovatif, menghasilkan berbagai karya inovatif berupa program atau perangkat keras atau lunak yang akan digunakan oleh peserta didik. Jadi guru di sini merancang pembelajaran yang dapat berbasis teknologi yang dapat digunakan oleh peserta didik. Kemudian nih perubahan peran juga pada peserta didik, yaitu yang pertama adalah peserta didik yang awalnya hanya sebagai penerima informasi pasif menjadi partisipan yang aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah peserta didik yang awalnya hanya mengungkapkan kembali pengetahuan menjadi menghasilkan pengetahuannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik yang awalnya belajar secara individu menjadi belajar secara kolaboratif dengan orang lain. Dan peserta didik tidak hanya mengingat fakta-fakta atau mengungkapkan kembali informasi yang diterimanya dari guru, namun mampu menghasilkan informasi atau pengetahuan yang baru. Dan yang ketiga adalah dampak negatif di TIK di dalam pembelajaran dan pembelajaran. Nah, selain memberikan begitu banyak dampak positif, ternyata TIK juga mempunyai dampak negatif dalam pembelajaran dan pembelajaran. Contohnya adalah yang pertama, kemajuan teknologi informasi akan semakin memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau haki karena aksesnya mudah ke data yang menyebabkan orang plagiat akan melakukan kecurangan. Jadi adanya perkembangan TIK ini sangat memungkinkan untuk terjadinya plagiarisme. Kemudian yang kedua adalah tes program yang dirahasiakan dapat dengan mudah dibajak dan diakses. Dan yang ketiga adalah peserta didik dan juga kadang-kadang guru bisa terkena dampak aspek adiktif teknologi, misalnya radiasi atau gangguan mata yang disebabkan oleh blue light pada perangkat teknologi. Kemudian belum tentu semua topik materi dapat diajarkan melalui TI atau belum tentu topik tersebut efektif melalui TI karena ada beberapa mata pelajaran itu lebih efektif jika menggunakan metode yang tidak melibatkan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah perlu adanya tujuan yang jelas karena teknologi informasi ini dipandang kurang efektif atau tidak efektif saat tujuan penggunaannya tidak jelas.
Oke, kita lanjutkan dengan poin yang selanjutnya, yaitu perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2019 Indonesia sempat terkena wabah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan mau tidak mau terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan kita yang semula menggunakan sistem tatap muka menjadi sistem dalam jaringan atau online. Nah, ada nih perkembangan teknologi yang terjadi dalam pembelajaran, yaitu sebelum COVID-19, perkembangan teknologi yang terjadi adalah pertama, penyampaian pembelajaran itu tidak kaku. Kemudian yang kedua, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Ketiga, dapat meningkatkan kualitas hasil belajar. Yang keempat, pembelajaran jadi fleksibel. Yang kelima, dapat meningkatkan sikap positif peserta didik. Dan yang keenam, ada peran guru menjadi lebih positif. Kemudian, setelah perkembangan sebelum COVID itu terjadi, setelah COVID muncul, terdapat perubahan nih dalam perkembangan teknologi, yaitu seperti adanya pembelajaran bauran atau pembelajaran yang menggabungkan sistem tatap muka dengan online. Karena seperti yang kita tahu, kemarin pada tahun 2020-an itu sempat terjadi sistem pembelajaran bauran di mana anak itu masuk selang-seling. Misalnya hari ini dia masuk, besoknya dia online, lalu bergiliran dengan temannya lagi. Kemudian poin yang kedua adalah pengembangan keterampilan digital. Dengan adanya sistem pembelajaran online, maka kemampuan digital peserta didik ini juga meningkat. Dan yang ketiga ada pembelajaran kolaboratif. Dan yang keempat adalah pembelajaran global. Poin yang selanjutnya adalah karakteristik peserta didik abad ke-21. Menurut Syahputra pada tahun 2018 dipaparkan karakteristik peserta didik abad 21 sebagai berikut. Yang pertama adalah berpikir kritis, memiliki kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan komunikasi, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian karakteristik yang kedua adalah memiliki kemampuan dan kemampuan literasi digital, media baru, dan ICT. Dan yang ketiga adalah berinisiatif yang fleksibel dan adaptif. Kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu teknologi, media, dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik post Gen Z. Menurut Kusuma Ningtyas, Solehah, dan Khalifah tahun 2019, model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik abad ke-21 adalah yang pertama ada inquiry based learning, kemudian ada problem based learning, yang ketiga ada experiential based learning, yang keempat ada project based learning atau yang kita kenal dengan PJBL, kemudian ada task based learning, ada theme based learning, ada cooperative learning, serta ada flipped classroom model. Nah, model-model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai student centered atau yang berpusat pada peserta didik. Kemudian untuk pemilihan metode pembelajarannya juga harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tahap perkembangannya. Metode yang cocok diterapkan untuk anak post Gen Z adalah flipped classroom dan blended learning. Di mana blended learning ini adalah perpaduan antara sistem pembelajaran tatap muka dan sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan. Dan poin terakhir yang akan kita bahas adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad ke-21. Yang bagaimana kita tahu bahwa teknologi ini membawa banyak sekali dampak positif bagi kita. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran
yang memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21 adalah yang pertama, mempermudah mencari sumber belajar, di mana peserta didik bebas untuk mengakses atau mencari sendiri sumber belajar mereka di internet. Kemudian yang kedua adalah memperjelas materi pelajaran. Di sini guru sangat terbantu dengan adanya teknologi untuk memperjelas materi pelajaran, karena ada beberapa materi pembelajaran yang dapat lebih jelas atau efektif jika dibantu dengan video ataupun visual-visual lain yang kita peroleh ataupun kita buat sendiri dengan memanfaatkan teknologi atau internet. Kemudian belajar jadi lebih efisien dan menambah wawasan. Serta yang terakhir adalah pembelajaran mengikuti arus modernisasi, di mana adanya teknologi dapat memudahkan guru atau membantu guru untuk memberikan pendidikan sesuai dengan kodrat zaman peserta didik, di mana seperti yang kita tahu, kita sedang berada di dalam zaman digital atau zaman yang serba memanfaatkan teknologi. Baiklah, selesai sudah penjelasan saya mengenai perkembangan teknologi, media, dan pembelajaran. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.